Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitz Nur Wahyu dengan NIM A310210158. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi pembelajaran abad 21. Adapun materi yang saya paparkan ini terkait dengan tugas UTS mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Romahdi M. Hum. Langsung saja masuk ke materinya yang pertama. Sebagai gambaran atau gambaran umum atau pandangan awal bahwa paradigma pendidikan abad 21 telah mengalami pergeseran yang telah ditandai dengan perbedaan orientasi pembelajaran. Pembelajaran abad 21 sebelumnya menekankan pada literasi bacaan, tulisan, dan matematika di di mana pada masa abad 21 ketiganya dijadikan sebagai modal dasar untuk mengembangkan literasi baru yaitu literasi manusia. Data dan teknologi yang sangat penting untuk menghadapi era globalisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Baik, di sini dimaparkan mengenai inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat dikatakan sebagai ide atau gagasan yang dapat digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan pendidikan. Melalui inovasi ini diharapkan kualitas pendidikan akan semakin baik dan terarah. Adanya tuntutan inovasi tersebut menjadikan guru dalam pelaksanaan pendidikan diharuskan memiliki ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Terdapat di sini terdapat beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam melakukan inovasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru pada abad 21. Di antaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Alasan yang kedua adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di dunia kerja. Kemudian alasan selanjutnya adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang telah menimbulkan berbagai bentuk em, perubahan di mana perubahan tersebut tentu memiliki pengaruh positif maupun negatif yang akan membawa resiko dalam penerapannya, sehingga dibutuhkan inovasi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi, baik menyangkut masalah administrasi dan manajemen pendidikan maupun masalah kelancaran proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, perkembangan dunia kerja yang semakin modern dan menuntut berbagai kemampuan sosialisasi khususnya berdampak terhadap sistem maupun proses dalam dunia pendidikan. Sesuai tuntutan tersebut, maka proses pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru perlu berinovasi untuk mencari solusi eh, dalam mengatasi permasalahan tersebut dan guru harus bisa merancang sebuah model pembelajaran yang nantinya akan memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Untuk selanjutnya, kegiatan dan pemikiran inovasi pembelajaran. Pada eh, PPT yang saya paparkan ini terdapat tiga kegiatan dan pemikiran inovasi pembelajaran. Yang pertama yakni input. Eh, Input ini dapat dijelaskan secara singkat, yakni berbagai pola pemikiran atau ide yang diberikan pada temuan baru. Inovasi yang berkaitan input ini adalah eh, merupakan hal-hal yang baru dalam berinovasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, yakni kegiatan dan pemikiran yang berorientasi pada proses. Dalam hal ini,
teknik maupun cara dalam rangka dalam hal ini dimaksudkan teknik maupun dalam cara dalam rangka menghasilkan sesuatu baru. Kemudian kegiatan pemikiran selanjutnya yakni output, yang dapat dijelaskan secara singkat bahwa hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran serta metode atau teknik yang telah dilakukan. Pada dasarnya, ketiga elemen tersebut berupa input, proses, dan output membentuk suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya untuk slide berikutnya yakni aktivitas pembelajaran pada abad 21. Ya, dijelaskan bahwa pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center yang terindikasi dengan TIK. Hal ini sesuai dengan tuntunan masa depan, di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan tersebut antara lain kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaboratif, dan kecakapan berkomunikasi. Seiring kemajuan teknologi ini, guru tidak hanya sebagai berperan sebagai penyaji informasi, tapi guru juga dapat atau mampu menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari serta mengolah sendiri informasi keberadaan guru sebagai pendidik. Dalam hari ini, guru sebagai pendidik harus mampu menjadi panutan bagi setiap siswa sehingga akan muncul figur ideal yang dibutuhkan sebagai contoh setiap siswanya. Selain itu, guru pula diharuskan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif secara dinamis maupun demokratis. Di sini saya akan memberikan salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan guru dalam berinovasi di abad 21, yakni dengan menggunakan teknologi sebagai media dalam pembelajaran. Guru harus bisa menggunakan teknologi dengan baik agar materi yang disampaikan siswa efektif. Seorang guru perlu menguasai berbagai bidang terampil dalam hal pedagogi termasuk inovasi dan pembelajaran yang mengikuti perkembangan mengenai kebijakan, kurikulum, dan isu pendidikan, serta mampu merancang pembelajaran, mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran, serta tetap menerapkan nilai-nilai untuk membentukkan karakter siswa. Guru digugu dan ditiru, dan tentu harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap virus-virus positif yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Sosok guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial ini akan diintegrasikan dengan kompetensi soft skill yang lain dalam bidang teknologi. Artinya apa? Sebagai sosok guru abad 21 yang tentu harus memiliki inovasi, memiliki kreativitas untuk bisa menghasilkan produk-produk unggulan yang menjadi pembeda bagi guru, bagi siswa, akan mampu menjadi salah satu pilar yang tentu saja tidak akan lepas sebagai sosok guru abad 21. Selanjutnya untuk slide selanjutnya dipaparkan tujuan pembelajaran abad 21. Yang pertama, membangun kemampuan peserta didik dan mendukung perkembangan mereka menjadi belajar sepanjang hayat, aktif, mandiri, dan tujuan kedua yakni membuka lebih besar kesempatan kerja dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kemudian 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 atau biasa yang dipaparkan ini. Yang pertama,
instruction should to be student center, di mana pengembangan pembelajaran seharusnya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntun untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupa mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua yakni education should be collaborative. Dalam hal ini dijelaskan bahwa siswa harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam maksud dari pernyataan ini adalah siswa dapat menggali informasi dan membangun makna. Siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya maupun teman di luar atau orang yang dikenali, dijumpai di luar kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu diajarkan untuk bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri tepat dengan diri mereka. Kemudian yang ketiga yakni learning should have a context. Dijelaskan bahwa pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memiliki dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata atau real world. Dalam hal ini, guru dapat membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir, yakni school should be integrated with society. Dijelaskan bahwa dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seharusnya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya, misal mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat seperti program kesehatan, program pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Kemudian slide selanjutnya, yakni karakteristik guru yang harus dikuasai pada pembelajaran abad 21. Yakni yang pertama, lifelong learner, atau diartikan sebagai pembelajar seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Kemudian dalam hal ini tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada. Karena pada zaman ini, zaman yang terus berubah dan guru wajib update agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Kemudian karakteristik kedua yakni guru harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Di samping minat baca guru harus tinggi, guru dituntut untuk juga memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Sebab guru dalam tugasnya akan selalu memberikan macam-macam tugas kepada siswa yang terkait dengan penulisan-penulisan ilmiah ataupun non-ilmiah. Hal ini semua menuntut guru agar mahir menulis. Kemudian yang selanjutnya yakni guru harus kreatif dan inovatif.
ya dalam abad 21 ini mempraktekkan model-model pembelajaran, tentunya guru mengharuskan guru agar kreatif dan inovatif dalam mempraktekkan berbagai model pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuan siswanya. Kombinasi antara model pembelajaran dan penggunaan teknologi digital akan menimbulkan kreativitas dan inovasi pada siswa. Kemudian karakteristik selanjutnya yakni kolaboratif. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada kayak semisal mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dan dalam memantau perkembangan anak. Kemudian karakteristik selanjutnya yakni mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning atau biasa disebut gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media atau bisa kita sebut dengan pembelajaran daring. Dengan demikian, guru harus mengoptimalkan penggunaan teknologi yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yakni reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif ya dapat diasumsikan sebagai guru yang dapat mengetahui kapan strategi mengajarnya atau bisa mengetahui kekurangan dalam pembelajaran yang dirasanya kurang optimal. Kemudian karakteristik selanjutnya yakni menerapkan student center yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ini adalah salah satu kunci pembelajaran kelas pada abad 21. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Karenanya dalam kelas abad 21, metode ceramah tidak lagi populer dan diterapkan karena hal ini lebih banyak mengandalkan karena pada pembelajaran abad 21 ini banyak mengandalkan komunikasi satu arah antar guru dan siswa. Kemudian karakteristik yang terakhir yakni menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa, pengelompokan siswa dalam kelas, juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya, tidak hanya tes secara tulis. Guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill, ingat, bukan hanya menguasai hard skill, tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill. Sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang, di abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, tapi berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang guru, seorang dosen harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini akan sangat menentukan bagaimana peserta didik akan memperoleh kekuatan, inspirasi, motivasi yang akhirnya mampu menggerakkan seluruh energi untuk berkreativitas dan produktivitas. Dan
pada slide selanjutnya, yakni karakter siswa pada pembelajaran abad 21. Selain guru yang menyesuaikan dengan perubahan zaman, siswa perlu juga dalam mengubah atau menyesuaikan karakternya sesuai zaman atau perkembangan zaman. Di sini akan dipaparkan beberapa karakteristik yang perlu siswa kuasai untuk pembelajaran abad 21. Yang pertama yakni berpikir kritis, kemudian kemauan dan kemampuan literasi digital, dan yang terakhir berinisiatif yang fleksibel dan adaptif. Kemudian dipaparkan mengenai konsep pembelajaran abad 21. Di sini terdapat 4 konsep pembelajaran abad 21 atau bisa disingkat dengan 4C, yakni yang pertama critical thinking atau problem solving. Terus dapat diartikan sebagai berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Dalam konsep ini, peserta didik belajar memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Peran peserta didik dalam penerapan pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, memiliki kemampuan high order thinking, serta belajar mengajukan pertanyaan, yang tentunya hal ini terkait dengan konsep yang pertama, yaitu konsep thinking and problem solving. Kemudian konsep yang kedua yakni creativity and innovation. Pada konsep ini peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkannya. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Kemudian yang konsep selanjutnya yakni collaboration atau kerjasama. Collaboration atau kerjasama dapat didefinisikan sebagai aktivitas bekerjasama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran abad 21 agar anak mampu dan siap bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Kemudian yang terakhir yakni communication. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens. Untuk memastikan pesannya tersampaikan, dalam hal ini peserta didik akan diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Dari beberapa konsep tadi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai model pembelajaran pada abad 21. Yang pertama yakni student centered atau pembelajaran yang dipusatkan pada siswa.
Eh, Kemudian yang kedua, pembelajaran discovery learning, yakni pembelajaran atau suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri atau biasa disebut self learning dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Kemudian model yang selanjutnya biasa disebut flipped classroom. Eh, Dalam hal ini, flipped classroom adalah ide dasar dari metode pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Pada model pembelajaran ini, siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah, yang kemudian bisa dipelajari para siswa sebelum pertemuan di kelas. Kemudian, ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengetahui masalah, mengembangkan suatu konsep, dan juga wadah untuk kolaborasi. Kemudian model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran proyek. Metode ini menceburkan atau mengarahkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi sehingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini mendorong siswa atau peserta didik untuk lebih kreatif. Kemudian model collaborative learning. Pada model ini merupakan salah satu ciri dari industri 4.0, yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Dengan ini dengan metode ini bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Kemudian yang model pembelajaran yang terakhir yakni blended learning. Pembelajaran ini merupakan bentuk kolaborasi antara metode pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengkolaborasikan dua metode pembelajaran, pencapaian belajar akan dipastikan optimal. Selanjutnya dijelaskan mengenai kerangka pembelajaran inovatif pada abad 21. Yang pertama, lingkungan pembelajaran. Yang kedua, yakni pengembangan kemampuan profesional. Yang ketiga, kurikulum dan instruksionalnya. Dan yang terakhir, standar dan penilaian. Berikut juga disajikan ilustrasi atau gambar mengenai kerangka kerja pembelajaran inovatif abad 21 ini. Dan slide selanjutnya, keterampilan pada pembelajaran abad 21. Yang pertama yakni keterampilan dasar yang mencakup berkomunikasi, mengelola informasi, menggunakan angka, berpikir, dan pemecahan masalah. Yang kedua yakni keterampilan manajemen pribadi. Keterampilan ini mencakup sikap dan perilaku positif, bertanggung jawab, beradaptasi, belajar berkelanjutan, keselamatan kerja pada setiap peserta didik. Kemudian keterampilan yang ketiga yakni keterampilan kerjasama tim atau bekerja sama dengan orang lain atau berpartisipasi dalam proyek dan tugas. Kemudian keterampilan yang terakhir yakni keterampilan implementasi ya, atau bisa dijelaskan bahwa keterampilan ini akan mengarahkan siswa untuk merealisasikan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian
Alasan penting pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah perubahan model tenaga kerja. Perubahan model tenaga kerja dari ini dimaksudkan bahwa pada era saat ini perubahan tenaga kerja dari model produksi menjadi industri berbasis teknologi, sehingga saling terhubung dan terhubung dengan pertumbuhan ekonomi global. Dengan demikian akan menumbuhkan kompetensi yang cocok untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua, yakni optimalisasi pembelajaran. Ini dapat ditunjukkan bahwa bukti yang muncul tentang pengoptimalan pembelajaran termasuk penggunaan inovasi teknologi untuk pendalaman dan mengubah pembelajaran. Ketiga, perubahan harapan dalam diri peserta didik yang menuntut peserta didik yang lebih kompleks dengan teknologi dan relevan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan bahwa pembelajaran abad 21 merupakan suatu bahan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Pembelajaran pada abad 21 ini berfokus pada student center yang bertujuan memberikan peserta didik keterampilan berpikir, diantaranya berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, dan berkomunikasi, berkolaborasi, dan yang terakhir inovasi kreatif, serta literasi informasi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran pada abad 21. Apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.